Annyeonghaseyo, bertemu kembali dengan saya, Agustinus Santiono. Pada tutorial kali ini kita akan membahas materi Microsoft Word tentang Table of Content dan Table of Figures. Jadi mohon bantuannya untuk subscribe channel ini seperti biasa, supaya saya dapat terus mengupload konten pembelajaran dan konten-konten lainnya. Tujuan untuk mempelajari materi Table of Content ini dan Table of Figure diharapkan dapat membantu teman-teman pada saat perlu membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel secara otomatis dan sesuai dengan ketentuan format yang ada. Serta tahu cara menyisipkan citation dan caption langsung pada gambar atau tabel, mengikuti format penulisan ilmiah seperti skripsi, jurnal, ataupun paper. Jadi mohon simak video tutorial ini sampai selesai. Let's check it out. Kita akan mulai dengan menggunakan dokumen lanjutan dari video tutorial sebelumnya, yang sudah kita atur nomor halaman dan daftar pustakanya. Kemudian kita akan mulai dengan table of content atau daftar isi. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita hapus dulu semua format yang ada di setiap judul babnya. Sebagai contoh, introduction di sini sudah diberi heading 1, kita hilangkan jadi abstrak sehingga dia akan kembali ke teks biasa tanpa format. Kita lanjut ke bab 2-nya, ini literatur review. Kemudian metodologi. Conclusion. Dan reference ini yang minggu lalu. Oke, kalau sudah, kita kembali ke bab satunya, yaitu di introduction. Di sini kita bisa blok, kemudian kita cari yang namanya heading 1. Jadi ini penggunaannya untuk pemformatan bab. Bisa kita bikin sendiri, bisa juga kita modify. Jadi klik kanan, pilih modify. Kita bisa mengatur formatnya sesuai ketentuan yang ada. Misalnya Times New Roman, fontnya kita bikin 12, kemudian bold dan align center. Kemudian kita lanjut ke bagian numbering. Karena di sini penggunaannya Romawi, angka Romawi, kita pilih angka Romawi, kemudian OK. Lalu kita coba OK kan. Klik heading 1, jadi dia akan langsung otomatis menyesuaikan format yang kita tentukan tadi. Kemudian literatur review, klik heading 1, langsung masuk ke bab 2 dia. Turun ke metodologi. Metodologi di blok, klik heading 1. Kemudian kita lanjut ke conclusion. Blok conclusionnya klik heading 1 sehingga dia akan langsung menyesuaikan. Dan reference, kalau misalnya ini tidak mau dijadikan bab 5, kalau misalnya ini ingin dihilangkan 5 Romawinya, karena ini tidak termasuk dalam bab 5, kita bisa bikin style sendiri. Misalnya namanya tetap style 1, kita modify style based on heading 1. Tapi kita bisa ubah numberingnya, dihilangkan. Kemudian kita klik OK. Jadi di bagian bab 4 ini terakhir tetap menyesuaikan, dia ada angka Romawi 4 conclusion. Di bagian reference di sini dia sama-sama heading 1 tapi tidak diberi penomoran. Kalau sudah, kita kembali ke halaman atas. Nah, ini table of content sebelumnya dibikin manual, kita hapus.
Kalau sudah, kita ke menu reference lagi, ke tab reference, cari yang namanya table of content. Jadi pada saat kalian klik table of content di sini akan muncul 3 buah format utama yang sudah disediakan. Atau kalau mau kita bisa custom sendiri. Untuk mempercepat waktu, kita pilih yang pertama, automatic table 1. Maka dia akan langsung menambahkan bab yang tadi sudah kita tambahkan di awal. Di sini muncul beberapa poin yang lain karena belum saya hapus formatnya. Sedangkan yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan reference di sini itu yang tadi kita tambahkan di heading 1. Supaya bisa ada subbabnya seperti ini, caranya adalah kita menambahkan dengan heading 2. Sebagai contoh, kita ke bawah sini. Kita lihat dulu tadi ini decision tree, naive Bayes. Decision tree di sini. Kalau pada saat teman-teman sorot ke judul ada tanda panah seperti ini, artinya ini sudah dibeli style. Untuk menghilangkannya, kita ke abstrak saja. Kemudian kita coba balik ke sini, table of content, klik. Nah, kita coba update apakah dia akan hilang. Update entire table. Nah, format heading 2 tadi yang kita hapus itu langsung otomatis hilang. Untuk menambahkannya, ya caranya kayak tadi lagi, kita ke subbab yang ingin di format, yaitu decision tree di sini. Kemudian pilih heading 2. Siapa tahu kita ingin mengubah formatnya. Times New Roman, biarkan 10 saja. Kemudian pakai huruf A. Kita klik OK. Kemudian pilih heading 2. Lalu di bagian naive Bayes di sini kita klik heading 2. Lalu kita coba lihat ke daftar isinya di atas. Harusnya 2 ini berubah. Klik update table, pilih yang update entire table, klik OK. Langsung tercipta 2 subbab. Kalau misalnya di decision tree di sini ada poin-poin kecil lagi yang ingin ditampilkan di daftar isi, teman-teman bisa menggunakan heading 3. Dan kalau di dalam poin tersebut ada poin lagi yang ingin ditampilkan, itu menggunakan heading 4. Jadi ini sekilas contohnya untuk bagian daftar isi. Menurut saya sangat sederhana untuk dikerjakan. Lalu kita lanjut. Kalau misalnya ini ingin diganti, kalau misalnya ini ingin diganti, bisa dihapus, ketik dengan daftar isi. Kemudian kita sesuaikan saja warnanya hitam, kemudian dikasih bold. Kita sudah menyediakan 1 buah daftar isi tanpa harus kita ketik manual. Ini titik-titiknya. Kemudian kita juga nggak perlu bolak-balik ngecek nomor halamannya. Jadi seandai kata nomor halamannya ini bergeser, dia akan bisa diupdate otomatis dengan cara pilih update entire table tadi. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke daftar gambar dan daftar tabel. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin ingin menulis skripsi, kemudian paper yang biasanya perlu menampilkan daftar tabel dan daftar gambar, itu caranya juga bisa dibikin otomatis seperti daftar isi ini. Caranya adalah kita turun ke bagian isi, kita mulai dari daftar tabel. Jadi sebagai contoh saja, ini kita gunakan sebagai tabel. Kemudian kita ke tab reference, cari yang namanya insert caption. Jadi insert caption di sini berlaku tidak hanya untuk tabel saja atau gambar saja, tapi untuk keduanya. Atau misalnya ada bagan, ada diagram, ini semuanya bisa dipilih
pilih di bagian labelnya, karena kita ingin menjadikan ini sebagai tabel, kita pilih tabel. Maka di bagian caption dia bisa otomatis tabel 1. Kalau penomorannya ingin diganti, kita pilih numbering dan kita bisa mengganti penomorannya di sini, termasuk bagian chapternya. Misalnya gambar 1.1, maka kita harus bisa mengganti di sini. Karena ini hanya sebagai contoh, kita pilih tabel 1, kemudian kita oke. Maka dia akan langsung memberikan caption. Karena kalau tabel, captionnya selalu di atas. Kita bikin satu tabel saja, hanya sebagai contoh. Kemudian di sini ada 2 buah gambar. Kalau figure di sini itu diketik manual. Di sini kita bisa tambahkan. Sebelumnya kita ganti dulu labelnya jadi gambar. Kemudian kita bisa menambahkan gambar 1, misalnya import data WK. Kalau sudah, pilih OK, maka dia akan otomatis menambahkan 1 buah caption. Dan di gambar kedua kita jadikan contoh juga, kita insert caption. Di sini sudah gambar. Kita lanjut gambar 2, J48 algoritma. Oke. Jadi untuk bagian caption gambar dan caption tabel tadi itu dilakukan sampai selesai semua tabel dan gambarnya. Kalau sudah, kita kembali ke atas. Nah, biasanya peletakan daftar gambar dan daftar tabel itu setelah daftar isi. Kita coba tambahkan new page di sini. Yang pertama kita bikin daftar gambar. Kita ke reference, insert table of figure. Kemudian kita pilih OK. Terciptalah 1 buah daftar gambar secara otomatis. Kemudian kita tinggal menambahkan judul daftar gambar. Kalau sudah, kita blok lagi, sesuaikan dengan format yang diinginkan. Jadi pada saat teman-teman klik di sini, ini adalah semacam hyperlink. Jadi kalau kita tekan Ctrl CTRL dan kita klik di bagian gambar 1 di sini, dia akan mengarahkan ke figur 1 atau gambar 1. Jadi ini perbedaannya ketimbang kita ketik manual. Selain lebih cepat, lebih rapi, kita juga bisa mendapatkan fungsi pencarian yang cepat. Kemudian untuk daftar tabel, kita juga insert halaman kosong di sini. Kita ke reference, insert table of figure. Di bagian caption label kita ganti dengan tabel. Kita klik OK, maka dia di sini tercipta daftar tabel. Daftar tabel. Kita blok, kita sesuaikan, misalnya ini Times New Roman. Jadikan 12, bold, align center. Di sini cuma ada 1 tabel karena tadi kita hanya bikin 1 tabel. Berada di halaman 12. Ctrl, klik. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat perbedaannya, kita anggap gambar ini sebagai tabel kedua. Kembali ke reference, insert caption, pilih yang table. Maka dia akan langsung lanjut ke table 2 secara otomatis. Kita tambahkan judul J48 validation algoritma. Kalau sudah, kita klik OK. Berarti ini ada tabel kedua. Kembali ke daftar tabel tadi. Tinggal kita cari di bagian caption ini ada pilihan untuk update table.
kita pilih update entire table, maka dia jadi tambah 2 buah tabel. Yang tabel pertama ini nggak ada judul karena tidak kita ketik. Kalau misalnya mau diubah, tekan Ctrl, klik, kemudian di bagian table sini bisa kita kasih judul data set. Kita coba lihat apakah ketik manual seperti ini bisa berfungsi. Daftar tabel, update table. Nah, dia akan berganti secara otomatis. Ini sangat simpel sekali untuk bagian daftar isi tadi yang pertama, kemudian daftar gambar, daftar tabel. Jadi teman-teman nggak perlu ketik manual lagi, nggak perlu bolak-balik. Biarpun nomor halaman ini bergeser, tinggal kita klik update table saja. Dan di bagian daftar gambar itu kita bisa masukkan ke daftar isi. Jadi kita kembali ke home, ke tab home, kita pilih style 1 tadi yang kita bikin. Di bagian daftar tabel juga style 1. Nah, kalau misalnya di bagian cover ini mau ditampilkan juga di daftar isi, jadi misalnya ada cover, kemudian daftar gambar, daftar tabel. Ini bisa kita kasih di sini. Tinggal kita sesuaikan saja, kita create new style. Style kedua nggak masalah, modify. Style based on-nya kita ke heading 1. Tinggal kita sesuaikan dengan format yang di sini supaya dia nggak bergeser. Kalau sudah, kita cek dulu numbering, pilih non. Oke. Style kedua tapi dia setara dengan heading 1. Kemudian di bagian daftar isi di sini juga bisa kita kasih dengan style 1. Kalau dia biru kita hitamkan saja. Kalau sudah, kita bisa pilih update table, update entire table. Maka ini adalah bagian judul. Oh, ternyata daftar isi nggak bisa dimasukin. Jadi bagian judul, bagian daftar gambar, daftar tabel, dan di bagian bawah sini ada reference atau daftar pustaka. Nah, bagaimana kalau kondisinya bagian cover sampai daftar tabel, kemudian daftar pustaka itu menggunakan penomoran Romawi? Itu sudah pernah diajarkan di pertemuan atau di video tutorial sebelumnya. Kita berikan section break, sehingga di sini bagian halaman cover, misalnya kita kasih insert page number, kita beri page number, kita format dulu, misalnya penggunaan Romawi kecil ya, start at 1. Kita tambahkan ke bagian bawah tengah. Maka di bagian judul ini Romawi 1, harusnya di bagian daftar isi Romawi 2. Nah, di sini masih Romawi 3, Romawi 4. Harusnya di sini mulai dari angka 1. Nah, di bagian sini kita kasih section break, continues, sehingga di bagian halaman 2, halaman 3 itu jadi Romawi kecil. Kita cek apakah dia berlanjut. Jadi Romawi 1, ini Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4. Sedangkan di sini kita harusnya mulai dengan angka 1 dan ini berhenti di Romawi 4. Kemudian kita lanjut ke bagian reference. Jadi biasanya daftar pustaka itu penomorannya juga berbeda. Jadi dia harusnya berhenti di 14.
Di bagian reference di sini kita kasih section break continuous. Kalau sudah, dia akan memulai dari angka 1. Tinggal kita insert page number, formatnya diganti dengan Romawi 1. Start at-nya berarti halaman 5, karena tadi di daftar tabel itu halaman 4, ini harusnya halaman 5 Romawi. Oh, ini juga belum diubah karena tadi saya tambahkan section break 6 Romawi. Oke, aduh, G7. Oke, 6 Romawi, 5 Romawi, ini tetap 14. Kita kan sudah mengubah penomorannya menjadi Romawi, kok di sini tidak berubah? Supaya dia bisa berubah, kita harus update table-nya. Klik update table. Kalau misalnya cuma mengganti nomor halaman atau page number, itu kita bisa pilih update page number only. Klik, maka dia akan berubah. Cover halaman Romawi 1. Romawi 2 adalah daftar isi, tidak bisa dimasukkan. Daftar gambar, daftar tabel itu di Romawi 3 dan 4. Sedangkan di bagian isinya itu dimulai dari halaman 1 sampai 14 dan dilanjut di reference halaman 5. Jadi untuk materi kita hari ini itu sangat sederhana terkait daftar isi atau table of content, kemudian daftar gambar dan daftar tabel atau table of figure. Ini adalah materi yang sangat simple kalau teman-teman sudah memahaminya dan sangat mempermudah untuk mengerjakan satu buah laporan. Jadi sekian sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa teman-teman ajukan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.